Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baru saja kita saksikan di mana-mana kaum muslimin memperingati maulidnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan keyakinan mereka bahwasanya perayaan-perayaan tersebut adalah bukti pengagungan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Meskipun dengan cara tersebut tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan tidak pula oleh para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh pengagungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah perkara yang disyariatkan secara agama, adalah perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak beliau sallallahu alaihi wasallam lebih besar daripada hanya untuk dirayakan dan diperingati hari kelahirannya yang hanya setahun dalam sekali. Sungguh pengagungan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam jauh lebih besar daripada perayaan mereka itu semuanya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di satu sisi, di saat banyak orang yang berlebihan dalam mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sampai-sampai ada di antara mereka yang memberikan sebagian dari sifat-sifat rububiyah kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana orang-orang Nasrani memberikan sebagian sifat-sifat rububiyah kepada Isa bin Maryam. Di sisi yang lain, di sisi yang bertolak belakang, masih ada sebagian orang yang mengaku mencintai Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, namun perbuatannya, namun ucapannya justru melecehkan dan merendahkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, justru merendahkan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang telah diangkat begitu tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini selayaknya kita mengetahui bahwasanya pengagungan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah perkara yang wajib untuk dilakukan oleh setiap muslim. Tidak akan sah keimanan seseorang, tidak akan sah keimanannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dia mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pengagungan yang syar'i. Dan sungguh pengagungan ini at-ta'zim, derajatnya adalah di atas tingkatan mahabbah, tingkatan rasa cinta. Dikarenakan tidak setiap orang yang mencintai, maka dia akan mengagungkan orang tersebut. Tidakkah kita melihat seorang orang tua akan mencintai anaknya, namun tidak sampai pada tingkatan pengagungan kepada sang anak. Begitu pula seorang tuan mencintai budaknya, namun tidak sampai sang tuan mengagungkan budaknya.
namun tingkatan pengagungan telah terkandung padanya tingkatan rasa cinta kepada yang diagungkan tersebut, sehingga tingkatan pengagungan di atas tingkatan mahabbah rasa cinta. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sangat banyak memerintahkan kepada kita untuk benar-benar mengagungkan dan meninggikan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruh," agar kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan agar kalian mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Falladzina amanu bih wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun." Dan orang-orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang mengagungkan beliau sallallahu alaihi wasallam dan menolong beliau. Dan mereka adalah orang-orang yang mengikuti cahaya yang diturunkan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mereka itulah adalah orang-orang yang berhasil. Mereka adalah orang-orang yang sukses di dunia dan di akhirat tatkala mereka mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah dalam dua ayat yang kita sampaikan. Dalam dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara pengagungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keimanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan kedua-duanya adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dari yang lainnya. Tatkala kita mengaku bahwasanya kita beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka konsekuensinya, kewajibannya, keharusannya adalah kita mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dicaskan. Dalam dua ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara keimanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pengagungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan di antara bentuk pengagungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah sekalipun di dalam Al-Qur'an memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan namanya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memanggil beliau alaihi salatu wassalam dengan gelar-gelar yang beliau punya. Di antaranya kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nabiyyu taqillah." Wahai Nabi, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak." Wahai Nabi, kenapa engkau haramkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala halalkan untukmu? Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik." Wahai Rasul, sampaikan apa yang telah diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhal muddatsir." Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhal muzammil." Tidak pernah sekalipun Allah Subhanahu wa taala memanggil beliau alaihi salatu wassalam bahkan dengan namanya di dalam Al-Qur'an. Berbeda dengan nabi-nabi yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala masih memanggil mereka dengan namanya.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah." Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Allah panggil Adam dengan namanya. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Ibrahim a'rid an hadza." Wahai Ibrahim, berpalinglah engkau dari perkara yang seperti ini. Lagi-lagi Allah memanggil Ibrahim dengan namanya, wahai Ibrahim. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memanggil Musa alaihi salatu wassalam, "Ya Musa, inni istafaituka 'alan nas." Wahai Musa, sungguh aku telah memilihmu daripada sekalian manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Isa bin Maryam, uzkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidatik." Wahai Isa bin Maryam, ingatlah nikmatku kepada dirimu dan kepada ibumu. Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka semua dengan nama mereka. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sekalipun di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memanggil beliau dengan namanya. Bukankah ini menunjukkan pengagungan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah adalah yang menciptakannya, Allah yang memberi rezeki beliau, dan Allah yang mengutus beliau. Itu pun Allah Subhanahu wa taala masih lagi mengagungkan beliau dengan cara Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memanggil beliau di dalam Al-Qur'an dengan namanya. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh begitu besar hak yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam atas umatnya, sehingga bagaimana mungkin bisa terbayangkan munculnya orang-orang yang mengaku bahwasannya mereka adalah umat beliau sallallahu alaihi wasallam dan memeluk agama yang beliau bawa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan begitu mudahnya lisannya merendahkan dan menjatuhkan kehormatan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada kita sekian banyak adab untuk kita berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antara adab tersebut adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surah Al-Hujurat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un 'alim." Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillah ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum wallahu ghafurur rahim. Dalam beberapa ayat ini Allah banyak mengajarkan kepada kita adab-adab sebagai bentuk pengagungan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antaranya kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi." Wahai orang-orang yang beriman,
Janganlah kalian melangkahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kalian mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik dalam perbuatan ataupun dalam masalah ucapan. Janganlah kalian mendahulukan ucapan kalian daripada ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai disebutkan setelah turunnya ayat ini, para sahabat tidak ada lagi yang berani memberikan saran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dikarenakan khawatir mereka lebih mendahulukan ucapan mereka dan pendapat mereka daripada pendapatnya dan ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka tentang hari yang mereka berada di tengah-tengahnya, tatkala Nabi bertanya kepada mereka tentang tempat yang sedang mereka diami, maka mereka pun tidak berani menjawab pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena akan khawatir mereka mendahulukan ucapan mereka daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal yang ditanya adalah tentang perkara hari yang sedang mereka ada padanya. Padahal yang ditanyakan adalah tentang daerah dan tempat yang sedang mereka tinggali, yang jelas-jelas mereka sudah mengetahuinya. Namun itu pun mereka memilih untuk tidak menjawab dan menyerahkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Abi Bakrah Nufai ibn al-Harith as-Saqafi radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat pada Hajjatul Wada'. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyu yaumin hadza?" Hari apa ini? Padahal para sahabat jelas-jelas mengetahui hari apa itu. Namun mereka radhiyallahu anhu memilih untuk diam dan menyerahkan ilmunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasakata hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismih. Maka beliau pun diam sampai-sampai kami mengira bahwasannya beliau akan menamai hari ini dengan selain nama yang kami biasa mengetahuinya. Ayu baladin hadza, negeri apa ini? Maka para sahabat pun hanya menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Padahal jelas-jelas mereka mengetahui bahwasanya mereka sedang berada di negeri Makkah. Sampai sebegitunya mereka menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adab yang kedua, masih dalam surat yang sama kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian di atas suaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh bagi kalian untuk mengeraskan suara kalian lebih keras daripada suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kehormatan beliau, pengagungan beliau dalam masalah ini juga berlaku setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala mendengar di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dua orang yang mengeraskan suaranya. Maka ketika mendengar suara mereka yang telah meninggi, Umar radhiyallahu taala anhu mendatanginya. Kemudian bertanya kepada mereka, atadriyani aina antuma? Apakah kalian berdua tahu di mana kalian sedang berada? Kalian sedang berada di masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di sana terdapat kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar bertanya, min aina antuma? Dari mana kalian berdua? Faqala min ahli Taif, kami dari penduduk Taif.
Faqala Umar radhiyallahu an, maka berkatalah Umar radhiyallahu an, "Lau kuntuma min ahlil Madinah, lau auja'tukuma darban." Kalau seandainya kalian berdua ini adalah penduduk Madinah, niscaya aku akan memukul kalian hingga sakit. Kalian tidak punya uzur seandainya kalian adalah penduduk Madinah. Perkara seperti ini tidak samar lagi bagi penduduk Madinah, dikarenakan mereka tidak boleh mengeraskan suara mereka di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik ketika beliau hidup ataupun setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika hanya mengeraskan suara di atas suaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, bahkan setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam saja pun akan diancam oleh Umar bin Khattab untuk dipukuli hingga sakit, maka bagaimana lagi dengan yang merendahkan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.